Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami bukan hanya mendengarkan, tetapi kami boleh mengerti ya Bapak setiap maksud dari firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, yaitu ayat yang pertama dengan judul perikop penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ketika kita sedang bekerja, pasti tentunya kita akan melakukan setiap suatu tugas yang dipercayakan kepada kita. Begitu juga dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Ketika kita melayani Tuhan, tentunya kita memiliki tugas. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, setiap tugas-tugas pelayanan, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam melayani Tuhan, kita pasti akan melakukannya. Untuk itu pada saat ini saya akan memberi kita judul kecil, yaitu tugas pelayanan. Kita melihat bagaimana suatu tugas pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita, pastinya kita akan melakukannya dengan kesungguhan hati kita. Walaupun terkadang kita sebagai manusia sering bersungut-sungut akan setiap tugas kita, tetapi kita melihat bahwa di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus selalu berfirman untuk melakukan setiap tugas, setiap perintah yang Dia berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Kita melihat bagaimana juga Tuhan melakukan tugasnya untuk menebus umat manusia. Tuhan tidak bersungut-sungut. Untuk itu, dari kisah Tuhan Yesus, kita belajar bahwa ketika kita melakukan sebuah tugas, kita tidak boleh melakukannya dengan sungut-sungut. Kita melihat bagaimana tugas pelayanan itu. Poin yang pertama adalah tugas pelayanan itu. Bagaimana tugas pelayanan itu adalah yang pertama adalah siap sedia. Ketika kita melakukan sebuah tugas, kita harus siap sedia dalam segala hal. Kita harus bisa melakukannya. Kita harus bisa bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Sebagai orang percaya, terkadang kita sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab. Kita bersungut-sungut, kita tidak mau mendengarkan perintah, kita tidak mau diatur. Untuk itu Tuhan mau supaya kita yang sudah dipercayakan Tuhan untuk melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab, Tuhan mau supaya kita siap sedia, mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Jadi biasanya sering terjadi di dalam kehidupan kita bukannya mau atau bukannya dengan sukacita menerima tugas, malah kita bersungut-sungut. Tapi Tuhan mengajarkan kita agar kita selalu siap sedia dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Dan kita melihat di poin yang kedua bagaimana tugas pelayanan itu. Yang kedua, kita melihat di ayat yang ke-3, tugas pelayanan itu adalah itu di ayat yang keempat. Di ayat yang kelima, tugas pelayanan itu adalah menguasai diri kita dan melakukan pekerjaan dengan baik. Itu di ayat yang kelima. Saya akan bacakannya untuk kita. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu.
Di sini kita melihat bahwa ketika kita sudah dipercayakan Tuhan di dalam sebuah tugas dan tanggung jawab, di dalam sebuah tugas pelayanan, tadi di poin yang pertama Tuhan mau supaya kita siap sedia. Di poin yang kedua ini Tuhan mau supaya kita menguasai diri dan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau supaya kita sebagai orang percaya dalam melakukan segala hal, berulang-ulang kali saya tekankan, Tuhan mau supaya kita bersungguh-sungguh dalam melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab kita, tugas dan pelayanan kita, tugas dan setiap perintah yang Tuhan mau kita lakukan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Semisalnya kita disuruh melakukan pekerjaan mencuci piring, tentunya kadang kita disuruh orang tua kita mencuci piring, kita sering mengeluh, kita sering tidak mau melakukannya. Tapi sebenarnya orang tua menyuruh kita mencuci piring untuk melatih diri kita. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan mau melatih kita bagaimana kita dapat bekerja dengan setia kepada Tuhan, dapat melakukan sebuah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Dan kita melihat juga poin yang ketiga, bagaimana tugas pelayanan itu. Yang ketiga adalah memelihara iman kita. Kita melihat di ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ketika kita sudah mempersiapkan diri kita, sudah melakukan pekerjaan kita dengan baik, kita harus memelihara iman kita. Begitu juga dengan Kristus. Kristus saja memelihara imannya ketika dia tahu bahwa dia datang ke dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Masa kita manusia tidak tahu bersyukur akan setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita tidak bersyukur bagaimana Tuhan sudah mencucurkan darahnya untuk menebus kita. Untuk itu kita bersama-sama untuk memelihara iman kita, agar ketika kita melakukan sebuah hal, kita bisa bersungguh-sungguh, kita bisa mempersiapkan diri kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Semisalnya di dalam sebuah adegan begitu kan, misalnya kayak pertunjukan contohnya badut. Ketika kita melakukan sebuah pertunjukan, apalagi badut, kalau kita tidak memelihara kefokusan kita, memelihara untuk satu tujuan kita yang baik, untuk melakukan adegan-adegan atau atraksi-atraksi yang baik, pasti tentunya acara tersebut akan gagal, acara tersebut akan tidak berhasil. Untuk itu kita belajar bahwa ketika kita sudah mempersiapkan diri kita, sudah melakukan pekerjaan yang baik, alangkah baiknya kita memeliharanya. Bagaimana juga Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Sebagai kesimpulan bagi kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang sudah dianugerahi Tuhan keselamatan, alangkah baiknya kita berseru kepada Tuhan, kita mempersiapkan diri kita melakukan pekerjaannya dengan baik, melakukan setiap perintah Tuhan dengan baik. Bahkan kita juga bersama-sama untuk bagaimana kita memelihara iman kita, memelihara apa yang Tuhan mau daripada kita. Begitu kita sebagai orang percaya juga, kita wajib agar ketika kita yang sudah dibebaskan dari dosa, kita bisa memelihara hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Demikian singkat perenungan kita pada saat hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kita agar kita boleh menjalani hidup kita dengan baik. Amin. Sebelum kita mengakhiri perenungan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami dalam mendengarkan setiap firman-Mu ya Bapa. Bila firman Tuhan hari ini boleh berguna bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.